Bismillahirrahmanirrahim. Embun datang, bunga menguntum. Surya datang, pecahlah pagi. Kuucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk pemirsa dan jamaah yang ada di sini. Saya Mugi Zainal, hari ini masih kita di jelang iftar Ramadan TVRI Jakarta. Masya Allah ya, senang banget bisa berjumpa dengan pemirsa dan juga tentunya ibu-ibu jamaah dari Majelis Taklim Al-Mawadah Medlan Cakung. Apa kabar ibu-ibu semuanya? Masya Allah ya, semangat kita ya ibu-ibu ya. Ya, dan hari ini pemirsa apa yang kita bahas? Tentunya mudah-mudahan bermanfaat ya. Yang pasti kita sama-sama menyadari bahwa hidup di dunia ini sementara, layaknya tidur dari mimpi. Dan ketika kita terbangun, kita akan mempertanggungjawabkan apa yang tadi ada dalam mimpi-mimpi kita. Nah, bagaimanakah kita hidup ini menuju keabadiannya nanti? Apa yang harus kita persiapkan? Dan bagaimana agar kita bisa menuju kehidupan abadi? Tentunya mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala agar kita sama-sama bisa berkumpul di surganya Allah Subhanahu wa taala. Tepat sekali ibu-ibu sekalian dan juga pemirsa, kita akan membahas tema yang hari ini berjudul persiapan menuju hidup yang abadi ya. Dan alhamdulillah sudah hadir bersama saya dua narasumber yang insya Allah banyak sekali nanti kita bisa sharing bersama beliau. Yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk Dr. Fudail Rahman. Iya, apa kabar Pak Fudail? Baik, sehat selalu ya, senang juga lihat beliau bisa hadir ya. Ibu-ibu, beliau ini aktif sekali, banyak kegiatannya, tapi kita terima kasih ya beliau bisa hadir di tengah-tengah kita. Beliau aktif sebagai Sekretaris Program Pasca Sarjana FSH UIN Jakarta dan juga beliau pengurus Asosiasi Dai-Daiyah Indonesia ya. Masya Allah. Dan narasumber kita yang kedua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk Ustadz Suhendi Al-Khotob MA. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ya kita Ustadz ya. Jumpa lagi nih. Iya, beliau aktif juga sebagai pendakwah, dai, dosen agama STTP Bogor ya. Beliau juga aktif di Sekum Adai dan juga konsultan keluarga Indonesia serta pembina Rumah Ta'arufku Bogor. Masya Allah, banyak sekali kegiatan beliau ya. Baik ya, berbicara mengenai persiapan menuju hidup yang abadi. Nah ini Ustadz Fudail, ingin langsung bertanya ke beliau nih saya nih ya. Ya, pengen sharing dari ilmunya beliau. Ustadz, paling kita akan bertanya nih, hidup kan sementara Ustadz Fudail. Dan abadinya kan nanti ada di alam akhirat. Nah, apa yang sebaiknya kita siapkan di dunia ini ya, supaya kita nanti menuju ke sananya itu pasti surganya Allah yang kita ingin dan rindukan itu Ustadz. Ya silakan Ustadz Fudail. Baik, terima kasih Ibu Mugi. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Persiapan terkait dengan kehidupan akhirat. Semua kita sepakat bahwa dunia ini akan berakhir, tidak akan terus menerus, dan insya Allah nanti akan berujung ke akhirat. Paradigma berpikir bagi seorang muslim itu harus memahami bahwa dunia ini adalah jembatan menuju ke kehidupan yang abadi. Dunia ini adalah mazra'atul akhirah. Dunia ini adalah ladang untuk kehidupan kita di akhirat nanti. Oleh sebab itu, pertanyaannya, perlu tidak kita mempersiapkan sebelum menjawab apa saja langkah-langkah persiapan itu untuk menuju ke sana. Ya. Saya kira kemudian kita harus mempersiapkan itu. Sebab dalam ayat Al-Hasyr ayat 18, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman. Nah, ini panggilannya, seruannya kepada orang beriman ini. Bertakwa kalian kepada Allah dan persiapkan untuk menatap hari esok. Dan bertakwalah kepada Allah
dan selanjutnya nanti di akhirat akan diperlihatkan kepadamu segala amal perbuatan yang telah kita lakukan di dunia ini. Nah, ini semua sepakat ulama tafsir bahwa menatap hari esok itu yang dimaksud adalah persiapan hari akhirat. Iya. Saya kira itu. Baik, Ustadz Fudel, yang pasti mudah-mudahan dengan hidup yang singkat ini kita benar-benar bisa memanfaatkan kesempatan itu ya Ustadz ya. Terutama di bulan Ramadan kali ini. Nah ini gimana nih, Ustadz Fendi juga mau menambahin? Iya, terkait bagaimana persiapan terkait negeri akhirat yang tadi Ustadz Fudel katakan, wal tanzur nafsum ma qaddamat liqad. Ini senada dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan dalam surah An-Nahl ayat 97. Jadi siapapun ingin menggapai kebahagiaan bukan hanya di akhirat ya Safil ya, di dunia pun juga ingin bahagia. Maka Allah mengatakan, ya man amila salihan min dzakari untha wa huwa mu'min falanuhyiyanahu hayatan thayyibatan. Di antara kita laki-laki dan wanita ya, ikhwan dan akhwat gitu ya, Bapak Ibu sekalian, ketika mereka ingin mendapatkan hayatan thayyibatan, tidak bisa dilepaskan dari kita harus ya beriman kepada Allah dan juga tentunya mengerjakan amal-amal soleh. Itu adalah bekal kita itu. Makanya ulama tafsir mengatakan hayatan thayyibatan ini bukan hanya di dunia, tapi bagaimana dengan kita memperkuat keimanan, ketakwaan gitu ya. Yang tadi Ustaz Fudel katakan ayatnya Al-Hasyr, ittaqullah itu, maka itu akan salah satu upaya ya untuk bagaimana kita menggapai kebahagiaan dalam kehidupan dunia ini. Iman, amal. Amal disertai dengan iman. Terutama Ramadan tadi nih, ya. Ini tilawah kita kuatkan lagi ya ibu-ibu ya. Ini udah persiapan nih, udah Qur'annya ya, insyaallah ya. Sedekahnya gitu ya. Kemudian tarawihnya, qiyamul lailnya dan ibadah-ibadah yang lainnya begitu. Iya, Masya Allah. Jadi ini bulan Ramadan ini benar-benar bulan di mana semua pintu-pintu surga terbuka lebar ya Ustadz ya. Pintu-pintu neraka dikunci, jadi sangat-sangat sayang kalau kita melewatkan itu ya Ustadz ya. Nah Ustadz Fudel, tadi kan berbicara mengenai kehidupan yang abadi. Nah kata-kata abadi ini sendiri menurut Islam itu apa Ustadz Fudel? Ya, kata-kata abadi itu adalah terus-menerus, tiada berujung dan tiada berakhir ya. Jadi kehidupan kita di dunia ini itu adalah ujungnya di akhirat kelak yang terus-menerus dan tiada bertepi, tiada berujung, ia akan terus-menerus. Dan bagaimana kondisi kita ketika di akhirat, itu akan berpulang kembali amal perbuatan yang kita lakukan, yang kita rasakan bersama selama berada di dunia ini, hubungan interaksi kita dengan sesama, hubungan kita dengan anak-anak, dengan suami, dengan lingkungan sekitar, dan seterusnya. Apakah kemudian interaksi kehidupan duniawi ini senantiasa berada dalam bingkai dan nilai penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Esensi beragama, beriman itu adalah memandang kehidupannya itu dalam bingkai bahwa ini adalah mewujudkan nilai-nilai ketakwaan di dalam kehidupan ini. Ya, saya kira bahwa kemudian di dalam beribadah puasa di bulan suci Ramadan seperti ini, itu di ujungnya di 183 surah Al-Baqarah itu adalah la'allakum tattaqun. Jadi orang-orang yang berpuasa itu adalah menciptakan orang yang bertakwa. Nah sekarang apa yang dimaksud dengan orang bertakwa ibu-ibu? Ya. Bertakwa itu secara literal adalah melaksanakan perintah, menjauhi larangan. Tetapi tidak hanya sekedar itu, jauh lebih panjang dari hanya sekedar melaksanakan perintah, menjauhi larangan. Masuk di dalamnya semua hal yang positif ataukah yang sunnah, bahkan yang berpotensi mengarah kepada sesuatu yang positif, enaknya, baiknya untuk dijalanin, dilakonin. Demikian pula sebaliknya, hal-hal yang justru akan menjauhkan diri kita dari agama, dari Allah Subhanahu wa taala, baik yang dilarang, yang dimakruhkan maupun yang berpotensi untuk mengarah kepada yang tidak sejalan dengan syariat itu hendaknya untuk kita jauhi bersama. Dan bulan puasa selama 30 hari kita berpuasa ibu-ibu, maknanya di mana? Ini adalah faktor pembiasaan. Sehingga kebaikan itu perlu dibiasakan. Meninggalkan yang buruk-buruk juga perlu dibiasakan. Jadi baik dan buruk itu tidak instan ya, kayak membolak-balik tangan, tetapi ia perlu
proses, perlu iya. pembiasaan. Iya, Masya Allah ya Ustadz Fudel. Jadi mudah-mudahan ini bulan yang berkah nih, bulan yang baik nih bagi kita semua ya untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik pemirsa di rumah dan juga ibu-ibu yang hadir di sini, jangan kemana-mana ya, tetap di channel bersama kami di Jelang Iftar di TVRI Jakarta. Kami kembali lagi bersama semuanya setelah yang satu ini. Ya, Ustadz Suhendi ya, menuju kehidupan yang abadi. Ya, ibu-ibu pasti kita juga sadar ya Bu ya, bahwa suatu saat kelak giliran kita satu-satu ya, pasti akan berpindah tempat karena dunia memang tempatnya sementara. Nah, masalahnya Ustadz Suhendi, Ustadz Fudel, pasti ada hal-hal nantinya akan yang kita pertanggungjawabkan segala apa yang kita lakukan di muka bumi ini. Nah, ini bagaimana menyikapi masalah ini Ustadz Suhendi? Apa saja pertanggungjawaban yang harus kita pertanggungjawabkan nantinya ketika kita sudah di alam akhirat? Ya, silakan Ustadz Suhendi. Terkait pertanyaan ini, saya mengingat firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surah Al-Jum'ah, para jamaah sekalian, ibu-ibu sekalian. Allah mengatakan, "Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum." Bahwa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, qul, katakan ya Rasulullah, agar kita ingat hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya kematian ya, yang kebanyakan dari kita itu adalah kita lari kabur daripada kematian tersebut, fa innahu mulaqikum, kita pasti akan diwafatkan oleh Allah. Dan problemnya adalah masalahnya para jamaah sekalian, ternyata tidak hanya selesai wafat dia diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, selesai urusan kita ini. Ternyata tidak begitu. Tapi thumma turaduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Kita akan dihadapkan kepada Allah dan kita akan dipintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pertanggungjawaban amal-amal kita dalam kehidupan dunia. Makanya kita perlu banyak amal-amal yang itu nanti akan bermanfaat di akhirat. Ya Ustaz Fudel ya, terkait kira-kira amal apa saja nih? Terkait. Iya. Gimana Ustadz Fudel menanggapinya? Ya, tadi Ustadz Suhendi sudah menyampaikan bahwa menyambung orang kadang takut mati. Kenapa? Karena ada pertanggungjawaban. Ya. Nah, sekarang bagaimana agar kita bahagia di dalam mempertanggungjawabkan setiap perbuatan itu? Saya kira perlu untuk berpikir bahwa amalan di dunia ini perlu yang bisa mengalir terus amalannya. Ya, selain yang amalan-amalan biasa, juga perlu ditambah dengan amalan yang biasa mengalir. Ini yang disebut dengan sedekah jariyah. Ya, amal soleh, sedekah jariyah. Nah, sedekah jariyah itu yang biasa dipahami oleh masyarakat kita adalah bersedekah dengan harta benda. Tapi yakinlah ibu, niatkan di dalam hati bahwa kita mendidik anak di rumah tangga, mengurusi suami, keluarga, atau keamanan yang ada di pundak kita, jadikan itu sebagai amalan yang insya Allah akan memberi bekas positif terhadap orang-orang yang merasakan. Jadi bersedekah jariah itu tidak hanya orang yang berharta saja. Bagi orang yang berilmu silahkan bersedekah jariah dengan ilmunya. Bagi mereka yang memiliki hubungan sosial baik dengan masyarakat luas silahkan untuk bersedekah jariah dengan amalan sosialnya. Apapun amanah yang ada di pundak kita, siapapun kita, dimanapun kita berada, silahkan niatkan agar amalan perbuatan kita di dunia ini memberi bekas positif terhadap orang-orang yang ada di sekitar kita. Masya Allah ya. Baik, Ustadz kita beri kesempatan dulu ya kepada jamaah yang ingin bertanya. Silakan Ibu. Ya, silakan Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Rahmawati dari Majlis Taklim Al-Mawadah Ujung Menteng, Medland Menteng, Cakung. Maaf Pak Ustadz, yang saya mau tanya di sini, apakah yang dimaksud dengan hidup kekal abadi menurut Islam? Yang kedua, bagaimanakah caranya agar kita
Selamat Pak Ustadz. Itu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Tadi pernah disinggung ya Ustadz ya tentang makna hidup yang abadi ya. Tapi mungkin yang pasti yang mungkin Ibu ingin pertanyakan lagi bahwa persiapan hidup yang abadi ini kan pasti banyak yang harus kita siapkan ya. Tadi sudah disinggung juga ya Ustadz ya bahwa persiapan hidup yang abadi. Mungkin Ustadz bisa menyimpulkan sedikit kembali dari penjelasan Ustadz Fudel. Silakan Ustadz. Baik, pertanyaan Ibu bagus ya. Bagaimana persiapan kita ke kehidupan yang abadi itu ya, bagaimana abadi itu dan bagaimana persiapan untuk menuju ke sana. Saya teringat dengan satu hadis dari Ibnu Umar ya. Qala Ibnu Umar akhazan Nabi sallallahu alaihi wasallam bimankibaya. Qal kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabil ya. Kata Nabi kepada Ibnu Umar suatu saat ketika Nabi menepuk pundaknya dan berkata, wahai Ibnu Umar, jadilah engkau di dunia ini laksana orang asing atau yang numpang lewat. Ibu, kalau kita berada di sebuah daerah yang kita tidak kenal, orang-orang pada asing, kita akan berbuat onar nggak di tempat itu? Tidak kan? Tidak akan merusak kehidupan, tidak akan merusak tatanan, melanggar aturan dan seterusnya. Apalagi perbuatan yang bisa menyakiti, menzalimi orang lain, kan tidak Ibu? Kita akan senantiasa manut dan turut terhadap aturan yang berlaku di daerah itu. Saya kira demikian simbol dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita agar kita senantiasa patuh terhadap ajaran yang Allah tetapkan di dalam kehidupan ini. Apa itu Ibu? Mengikuti kitabullah dan mengikuti sunnah Nabi. Dalam arti kita beragama secara syariah yang baik dan benar. Ya, baik hubungan vertikal maupun hubungan horizontal. Jadi dua-duanya ya, semuanya berjalan dengan baik. Ya, Ustadz Suhendi mau menambahkan Ustadz Suhendi? Ya, terkait kehidupan kita. Rasulullah menyampaikan dalam sebuah hadis kepada para sahabatnya ketika sedang berkumpul. Inna hadakum qad kutiba maq'adahu minan nari aw minal jannah. Sebetulnya para jamaah sekalian, di antara kita ini telah Allah tetapkan tepatnya di surga atau di neraka. Sehingga para sahabat bertanya, ala nataqila ya Rasulullah, kalau demikian ya buat apa kami beramal? Toh sudah ditakdirkan. Apa kata Rasulullah? La, tidak demikian. Ya, i'malu fakullun muyassarun. Enggak boleh kita pasrah dalam kehidupan. Ingin mendapatkan kebahagiaan tadi hakiki yang Ibu tanyakan, namun kita ya tidak pernah berbuat apa-apa. Jadi kesimpulannya adalah ketika kita ingin mendapatkan kebaikan-kebaikan dunia akhirat, maka i'malu, beramal yang tadi Ustaz Fudel katakan, termasuk ngurus anak, ngurus suami begitu ya, rumah tangga, ini bagian daripada amal saleh dan ibadah, maka teruslah beramal, maka Allah akan mudahkan nanti mereka calon penghuni surga akan jalannya ke surga dan calon penghuni neraka akan Allah mudahkan ke neraka. Mudah-mudahan semua kita penghuni surga. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin ya. Dan yang pasti dan tiadalah kehidupan di dunia ini melainkan hanya senda gurau dan main-main. Dan sesungguhnya akhirat itulah yang sebenarnya kehidupan jika saja mereka mengetahui. Quran surat Al-Ankabut ayat 64. Jadi betul-betul bagaimana persinggahan kita sementara ini bisa kita memanfaatkan semaksimal mungkin untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya pemirsa dan ibu-ibu yang hadir di sini, kita akan rehat sebentar tapi kita kembali lagi tentunya setelah yang satu ini. Ya pemirsa di rumah dan ibu-ibu MT Al-Mawadah Medland. Semangat ibu-ibu semua. Puasanya jalan terus kan Bu? Alhamdulillah, senang lihat ibu-ibu semangat. Saya juga semangat lagi nih ya, Masya Allah ya. Ya tema kita
persiapan menuju hidup yang abadi ya, bersama narasumber kita tadi udah banyak banget ya kita mendengar sharing-sharing dari beliau mengenai persiapan menuju hidup yang abadi ya. Baik Ustadz Fudel ya. Kalau berbicara mengenai kehidupan yang abadi, otomatis kita pasti harus bersiap-siap nih. Karena kita sadar banget ya, rata-rata umur manusia paling berapa saat ini ya. Masya Allah kalau punya sampai 60 lebih dari situ ya alhamdulillah ya. Nah Ustadz Fudel, hakikat ya apa yang harus kita persiapkan ya untuk menuju di kehidupan yang abadi Ustadz. Ya silakan Ustadz Fudel. Masya Allah, ini pertanyaan hakiki ini Ibu ya. Kebahagiaan kita di akhirat, semua orang pingin itu. Apa yang perlu kita pahami untuk menggapai kebahagiaan itu? Saya teringat dengan satu sabda baginda Nabi SAW dalam riwayat Imam Muslim, la yudkhilu ahadum minkum bi amalihi al-jannah wala yujiruhu minan nar wala ana illa birahmatillah ya. Jadi tidaklah seseorang di antara kalian itu masuk ke surga karena amalannya, dan tidak pula akan diselamatkan dari api neraka karena amalannya. Ibu, hati-hati nih. Jangan pernah sombong dengan amalan ibadah sholat, ibadah puasa yang banyak, ibadah zikir yang banyak, ibadah tilawah yang banyak, dan seterusnya. Tetapi sesungguhnya kata Nabi, demikian pula dengan saya tidak akan masuk ke surga karena amalan itu. Tetapi kuncinya kita semua insya Allah akan masuk ke surganya Allah karena rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu ibu-ibu, ketika beribadah jangan menghitung-hitung secara kuantitatif, tetapi belajarlah untuk memberi nilai yang berkualitas terhadap setiap ibadah yang kita lakukan. Dalam arti apa Ibu? Khusyuk dalam setiap ibadah itu. Khusyuk itu akan mendekatkan rohani kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam ibadah-ibadah vertikal yang kita laksanakan. Dan insya Allah ini akan berefek secara positif ketika hubungan positif itu di dalam ibadah vertikal kita kepada Allah akan berimbas di dalam hubungan horizontal kita kepada sesama. Kasih sayang tinggi ya, berpanjang tangan dalam arti seringkali memberi, empati, simpati kepada sesama, itu insya Allah akan tercipta di dalam diri. Kenapa? Karena khusyuk di dalam ibadah yang kita laksanakan. Insya Allah khusyuk pula kita di dalam ibadah kehidupan kita. Ya. Insya Allah. Jadi apabila kita khusyuk beribadah kepada Allah, insya Allah khusyuk juga dengan sesama kita ya, baik sosial dan lain sebagainya Ustadz Fudel ya, Masya Allah. Dan untuk Ustadz Suhendi ya, Ustadz dalam kehidupan di dunia ini ya, yang pasti sebagai hamba Allah, kita kan mengabdi hanya kepadanya nih. Nah untuk menuju ke kehidupan yang abadi, apa saja sebagai hamba Allah yang harus kita persiapkan di dunia ini ya Ustadz? Silakan Ustadz Suhendi. Menyambung terkait pertanyaan tadi ya, saya teringat sebuah sabda Rasulullah SAW. Ini yang menjadi perenungan bagi kita semuanya, para pemirsa di rumah dan ibu-ibu sekalian yang hadir pada hari ini. Rasulullah menyampaikan dalam sebuah hadis, ada di antara kita la ya'malu bi amali ahli jannah hatta ma yakunu baina illa dzara'un fayasbiqu alaihi alkitab la yaqub thumma ya, kemudian la ya'malu bi amali ahli nar fayadkhuluha. Ada orang-orang yang mereka beramal dengan amalan-amalan surga kurang lebih 1 hasta dzira'un, kemudian berlaku takdir Allah, kemudian melakukan keburukan, amalan-amalan neraka, dan kemudian dia wafat dalam keadaan buruk. Artinya apa para jamaah sekalian? Bu Mugi tadi pertanyaan itu. Ada orang yang mereka beramal dengan kebaikan-kebaikan, wafatnya buruk. Sementara dalam matan hadis yang lain dijelaskan, ada orang-orang yang beramal buruk, mati dalam keadaan baik. Maka apa yang kita kerjakan, kita lakukan. Makanya jangan pernah lepas bermunajat kepada Allah. Kita senantiasa minta taufik Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana ya muqallibal qulub ya sarrif, atau ya muqallibal qulub tsabbit qulubana. Kita berdoa kepada Allah agar hati kita teguh dalam hidayah Allah. Terus kita berdoa sebagaimana Ustaz Fudel tadi katakan, kita tidak bisa masuk surga mengandalkan amalan-amalan kita. Kita bisa meraih kebahagiaan hakiki karena rahmat Allah Subhanahu wa taala.
maka pantaskanlah ibu-ibu para jamaah sekalian Pak Pemirsa, kita mendapatkan pertolongan, penjagaan, taufik, dan kita minta dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita akan meraih kebahagiaan hakiki, bukan karena bangga dengan amalan-amalan kita. Itu mungkin Bu Mugi. Iya, yang pasti mudah-mudahan ini di bulan Ramadan ya Ustadz ya. Di bulan Ramadan ini mudah-mudahan pasti juga akan berlalu. Ya mudah-mudahan kita semua bisa memanfaatkan benar-benar ya khusyuk beribadah kepada Allah ya, sehingga pada saat kita juga tidak tahu umur kita kapan ya, jadi kita benar-benar semua menyiapkan diri ya Ustadz ya. Mempersiapkan diri itu dalam arti kata pada saat sudah sampai tiba saatnya tuh tenang gitu. Nah seperti itu Ustadz Fair, gimana nih biar kita tuh tenang pada saat kita siap gitu. Jadi bukan berarti dipanggil itu sebuah ketakutan, tapi siap Ustadz Fudel. Ini masih ada waktu kita bisa Ustadz Fudel membahas masalah ini, ketenangan itu. Ya, ketenangan ya. Betul. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Jadi ketenangan itu ibu-ibu ketika kita misalnya mengingat Allah, berzikir kepada Allah mendatangkan ketenangan. Ketika membaca tilawatil Quran, iman kita senantiasa meningkat. Kenapa ibu? Kata kuncinya karena kita senantiasa bersandar. Sandaran vertikal kita itu sepenuhnya hanya kepada Allah. Tawakal kita kepada Allah ibu. Berserah diri kita sepenuhnya kepada Allah. Itu kata kuncinya. Sebab banyak kita bertumpu kepada manusia, apa yang terjadi ibu? Banyak kecewanya kan? Kecewa. Iya, kecewa yang akan banyak ibu. Jadi bertumpulah, bersandarlah sepenuhnya hanya kepada Allah. Wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Siapa yang bersandar, bertawakal kepada Allah, cukup baginya tawakal itu. Dalam arti bersabar ibu, ya hanya kepadanya. Saya kira demikian. Iya. Jadi senantiasa selalu mengingat Allah, maka hidup kita akan tenang. Masya Allah. Ustadz Fudel ya, Ustadz Suhendi, tidak terasa waktu kita sudah habis jua. Rasanya ingin terus kita bersama ya. Mudah-mudahan nanti kita bisa bertemu lagi ya di tema-tema yang lain ya. Terima kasih banyak Ustadz Fudel, Rahman, dan juga terima kasih banyak Ustadz Suhendi ya, mudah-mudahan apa yang sudah di-sharingkan hari ini bisa menjadi amal ladang ibadah untuk kita semuanya. Dan juga mudah-mudahan ladang ibadah juga untuk ibu-ibu dari MT Alma Wadah Medlan ya yang sudah hadir ke sini ya Bu ya. Sama-sama kita semua meraih ridhonya Allah Subhanahu wa taala ya. Yang pasti pemirsa di rumah dan juga ibu-ibu sekalian, hidup di dunia ini hanyalah sekedar seperti hidup dalam mimpi. Akhirat tempat kekal yang abadi. Marilah bersama-sama kita berlomba untuk meraih ridho ilahi. Mudah-mudahan kelak kita bersama kembali ke hadiratnya, menuju ke alam akhirat yang abadi dan berjumpa di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya, saya Mugi Zainal beserta kru yang bertugas hari ini mohon undur diri. Mohon maaf apabila kami semua ada hilaf dan salah. Subhanakallahumma wa bihamdika ashadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin ya Allah Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.